sahabat kompas.com semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Terminal Ship Amir di Arab Saudi. Di belakang saya ada Zamzam Tower yang berarti itu adalah dekat dengan Masjidil Haram. Jadi memang satu komplek dengan Masjidil Haram. Bagi jemaah haji Indonesia, bagi yang akan ke Masjidil Haram, dia harus menaiki yang namanya bis sholawat. Bis sholawat adalah bis yang ditumpangi oleh jemaah haji Indonesia dari hotel mereka menuju ke Masjidil Haram. Nah, kalau misalnya di Nabawi, antara jarak hotel dengan jarak Masjid Nabawi itu sangat dekat. Namun di Arab Saudi, di Mekah, jaraknya agak jauh antara hotel dengan Masjidil Haram. Jadi mau tidak mau memang harus menggunakan bis sholawat. Inilah adalah bis sholawat yang nanti saya akan gunakan. Kita akan lihat seperti apa sih pengalaman mengenakan atau menggunakan menaiki bis sholawat. Oke, ini adalah bis sholawat, ada tulisan Indonesia. Ini memang bis sholawat yang akan digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Mereka buka selama 24 jam. Namun untuk besok, karena sudah mendekati puncak haji, besok adalah Jumat terakhir menuju puncak haji. Jadi bis sholawat ini akan dihentikan pengoperasiannya sementara waktu. Kita akan naik sebenarnya seberapa enak, seberapa layakkah ini ya. Ini adalah Ship Amir. Jadi ini adalah nama dari terminalnya. Terus ini ada Shisha 3 Ship Amir, ada nomor 4-nya juga, dan di atasnya ada tulisan Indonesia. Ini adalah bis yang akan saya gunakan. Kita akan coba naik ke atas. Ya, layaknya bis pada umumnya. Halo Mas. Sorry. Dari Teh Rini. Dari Teh Rini. Jadi ini yang keberapa kali naik bis ini? Yang kedua ya. Karena tadi pas perginya, sekarang mau baliknya. Dan pengalamannya gimana naik di sini? Enak ya? Iya, happy loh. Kosong karena nggak kayak di Transjakarta yang penuh. Mau bawa Transjakarta di sini. Tapi memang di sini ternyata enak ya, adem segala macam. Ada yang ngantri nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang Ada murotal, jadinya lebih sejuk gitu sampai ngantuk. terus Ya enak. enak. Ya jadi memang ini sengaja kami mencoba. Mas Iqbal tidur. Saya sedang menikmati dinginnya AC dari bis salawat ini. Oke, Sangat nyaman kalau kosong ya. Nanti ini memang jam-jam kosong. Biasanya padatnya di jam berapa sih Mas? Selepas waktu sholat. Biasanya setelah sholat asar ini jamaah pulang, atau nanti selepas waktu sholat, atau ketika akan waktu sholat juga. Baru akan penuh gitu ya? Ya, biasanya dari hotel penuh rombongan-rombongan. Terima kasih Mas Iqbal. Kita akan kunjungin itu ini miminnya merdeka.com untuk TikTok. Jadi kita akan kunjungi para jamaah haji. Assalamualaikum Bapak. Bapak ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Bapak dari mana Bapak? Dari Jambi. Jambi. Ya. Bapak memang sering sholat ke Masjidil Haram? Pas kali ini mau pergi sholat. Oke. Dan memang udah sering juga naik bis sholawat seperti ini? Ya, Sering ya. Jadi kalau misalnya dari hotel biasanya? di hotel Syariah. Oke. Itu biasanya naiknya susah nggak sih Pak menemukan bis sholawat? Gampang? Gampang ya. Jadi pokoknya tinggal naik di sholawat, ada tulisan untuk ke Ship Amir, Bapak tinggal naik aja. Bapak yang dihafalin apanya? Warna bisnya atau apa? Oranye. Dia warna bis ini. Warna bisnya dihafalin yang ya. nomor 4 lah. Oke, siap. Bapak dengan Bapak siapa? Abidin. Habidin Ya. dari Jambi ya Pak. Jambi, Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita akan coba datangin lagi jamaah haji yang lainnya yang sedang menggunakan bis sholawat. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, gimana Pak pengalaman menaiki bis sholawat ini? Sangat membantu kah?
sangat membantu sekali. Oh, maaf, dideketin Pak. Oke, sangat membantu ya Pak ya? Iya, sangat Oke, membantu Bapak sekali. tadi berangkat dari hotel jam berapa Pak? Jam 3 Jam 3 dari hotel, Iya. terus kemudian nyampe sini untuk sholat sholat pas. asar ya, Iya. pas, terus kemudian setelah beres sholat asar, Bapak sekarang akan kembali ke hotel. Hotel. Sulit nggak sih Pak nemuin bis sholawat? Ya, ya sangat. Gampang ya, Ya, nyarinya gampang ya. Bapak ngingetin warnanya atau apa? warnanya. Warnanya, warna dari bis sholawat gitu ya. Saya. Menurut Bapak si bisnya kayak gimana sih Pak fasilitasnya? Ya, Mbak. Gimana fasilitasnya Pak? Enak ya, ada AC-nya? Ya, ada C-nya yang Oke. Dengan Bapak siapa? Salman Salman dari dari Halting. Kalimantan Timur. Oke. Berarti bentar lagi puncak haji ya Pak ya. Sehat-sehat selalu ya Pak semuanya. Saya dari Jakarta Pak. Kalau kantor Jakarta, tapi aslinya Bandung. Asli Bandung. Aslinya Bandung Bapak. Bapak udah siap Pak puncak haji Pak? Puncak haji udah siap? Nanti ke Arafah, wukuf? Haji kami lagi hari Senin nih berangkat ya. Oh gitu ya. Oke. Siap. Semangat ya Pak, tetap semangat ya. Oke. Jadi selain dari jamaah haji di sini tuh biasanya suka ada petugas haji yang dia memang warawiri untuk melaksanakan tugasnya dan pasti menggunakan bis sholawat. Kita akan ngobrol dengan salah satunya. Maaf Mas, diganggu. Boleh? Boleh? Ngobrol bentar ya. Sorry Mas. Sorry Mas, aku sambil duduk Mas biar enak ngobrolnya. Mas namanya siapa dan tugasnya sebagai apa Mas? Kita Muhammad Yakub Yahya, kita di akomodasi Dakur Madinah. Datur Madinah. Sekretariat Madinah. Pernah ketemu ya Pak? Pernah ya di Hilton. Pak, bisa jelasin sih Pak, gimana sih sebenarnya pengalaman menggunakan bus sholawat ini? Karena kan kalau di Madinah nggak ada ya Pak ya, Iya. tapi di sini memang menggunakan bus sholawat. Gimana sih Pak pengalamannya menggunakan bus Alhamdulillah sangat nyaman, membantu dan memudahkan kita petugas dan jamaah untuk memobilisasi diri dan jamaah ke tempat baik ke sektor-sektor maupun ke haram dan tepat waktu dan banyak berlalu lalang di jalan-jalan. Kita cuma tandai nomor dan warna. Oke. Pak, kalau di Arab Saudi ini sebenarnya ada berapa terminal sih Pak? Ada yang dekat haram 2, Bab Ali dan Amir. Selebihnya mungkin yang di luar yang punya kita Indonesia. Pak, biasanya jamaah haji kalau misalnya mau pakai bis sholawat menuju ke Masjidil Haram itu butuh berapa waktu? Dari 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit itu apakah semuanya sama pagi, siang, sore, malam atau ada waktu? 24 jam. 24 jam ya. Cuman kadang-kadang jamaah harus sabar karena tidak langsung berangkat, kan menunggu beberapa jamaah terisi dulu walaupun tidak penuh. Walaupun tidak penuh ya, Ya. karena memang bis yang disediakan ada banyak. Ada banyak. Bapak mungkin dapat punya info berapa banyak sih bis yang disediakan di Solo? Oh iya, karena Bapak memang akomodasi di Madinah. Kita mau ke puncak haji di Mina nanti. Jadi masih banyak. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Ya, jadi memang Lagi wawancarai jamaah. Masih satu ya. ya masih sah. Tidak sana kan? Di mana? Hotel. Oh iya, nginep Pak. Iya. Oke, jadi itulah hasil wawancara saya dengan beberapa jamaah haji termasuk dengan beberapa petugas yang memang menggunakan layanan untuk bis sholawat ini. Saya akan maju ke depan dan akan memperlihatkan bagaimana pemandangan dari dalam bis. Jadi di dalam bis ini sama ya, mirip-mirip kayak bis biasa pada umumnya. Ada AC-nya, terus juga pintunya ada 2, terus kemudian ada tempat untuk pegangan di atas ini. Oke, sama, pokoknya bisnya nyaman, enak, dan menarik untuk digunakan. Oke, saya akan memilih salah satu tempat duduk. Oh, ini akan ada yang live dari SCTV sama iNews. Wow, cuman memang selama di sini pengalaman saya menggunakan kendaraan di sini yang saya sesalkan adalah di sini tuh sopir-sopirnya tuh
seperti mengendarai itu yang nggak ada remnya. Ini adalah pemandangan kota Mekah dari bis sholawat. Kita akan coba untuk melihat seberapa indahkah Mekah dari atas bis sholawat. Masya Allah, semoga bisa ke Mekah. Amin, Allahumma amin. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi memang kalau di Mekah itu kita pasti banyak melihat yang namanya kayak pegunungan batu ya, berbatu. Ini adalah terowongan seperti ada, dan dia menembus ke dalam gunung berbatu. Bis ini kedua kalinya saya naik bis sholawat, dan memang pengalaman saya naik bis sholawat Masya Allah enak banget, nyaman banget gitu. Memang disarankan kalau misalnya pengen lengang menggunakan bis sholawat itu pada siang hari. Cuman kan memang karena siang hari itu panas banget ya di Arab Saudi, jadi nggak semua jamaah haji Indonesia akan keluar di siang hari, makanya kosong. Namun jika malam hari memang udaranya sejuk, banyak jamaah haji yang keluar ruangan, keluar hotel untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, sekaligus mereka juga akan berebut bis sholawat. Tapi bis yang sudah digunakan memang sudah banyak, ada ratusan. Kalau tadi saya tidak salah mendengar ada sekitar 400 bis sholawat yang memang dioperasikan selama di Arab Saudi. Ini adalah pemandangan dari dalam bis, jadi memang sahabat kompas.com bisa menikmati pemandangan bagaimana sih kota Mekah itu ya. Ada banyak batu, dan tentunya memang untuk orang Indonesia mungkin ini dikatakan semacam seperti gersang ya, karena memang bangunannya juga warnanya juga disesuaikan dengan dengan kehangatan kota ini. Didominasi dengan warna coklat, juga didominasi dengan warna nude, kuning kayak semacam itu, krem gitu. Ada juga sebagian putih. Kalau misalnya kita di Indonesia banyak sekali menemukan gedung-gedung berwarna putih, nah di sini tuh kebanyakan gedungnya berwarna krem. Oke. Nah, ketika malam hari biasanya memang bus sholawat ini padat karena banyak sekali jamaah haji yang menggunakan bis ini. Selain itu, karena sekarang sudah memasuki puncak haji, kondisi lalu lintas di Arab Saudi memang lebih padat dari biasanya. Semalam saya melakukan perjalanan setelah bertemu dengan Menteri Agama, Gusmen, terus juga saya melakukan rencananya untuk pulang ke hotel, namun kemudian saya beralih dulu mampir di daerah kerja Mekah, dan kami terjebak macet cukup lama. Memang saat ini untuk kondisi malam hari di Mekah lalu lintas memang padat karena sedang mendekati puncak haji. Bahkan bagi teman-teman nanti yang akan pergi memasuki kota Mekah, baik itu dari Madinah ataupun dari kota-kota lainnya di sekitaran Mekah, itu akan mendapatkan atau akan diperiksa oleh polisi, dan pemeriksaannya sangat ketat. Jadi ketika saya pergi dari Madinah menuju Mekah, itu ada pemeriksaan sebanyak 4 kali oleh polisi untuk memeriksa tasrih atau surat izin masuk ke dalam kota Mekah. Ini masih lampu merah. Sambil lampu merah saya akan memperlihatkan kondisi di dalam bis. Ini ada Mbak Dewi yang lagi live dengan Pak Anton. Pak Anton itu dari SCTV dan Mbak Dewi itu dari iNews. Beliau ada produser dari iNews. Terus kemudian di sebelah kanan saya ada para petugas haji dan juga ada jamaah haji. Jadi bis ini tidak menunggu penuh, sama seperti bis-bis di Indonesia pada umumnya. Hanya saja memang menunggu ada sebagian orang yang akan menggunakan bis agar bisnya tidak terlalu kosong. Di Mekah ini ada sekitar 11 sektor. Jadi kalau di Madinah kita mengenal ada 5 sektor ya. Jadi 5 sektor itu jadi kayak ada 5 tempat untuk penempatan jamaah haji. Di sektor-sektor itu adalah kumpulan hotel di salah satu tempat. Nah, kalau di Mekah sendiri itu ada sekitar 11 sektor dan lokasinya memang berjauhan dari Masjidil Haram. Jadi mau tidak mau memang harus menggunakan bis. Biasanya si hotel-hotel ini akan disesuaikan dengan sektor ini akan disesuaikan dengan daerahnya. Misalnya embarkasi dari embarkasi Jakarta
maka mereka akan berkumpul dengan seluruh dari embarkasi Jakarta. Begitu misalnya dengan KNO atau Kuala Namu gitu ya, semuanya akan berkumpul dengan warga-warga dari Kuala Namu dalam embarkasi tersebut di hotel tersebut. Ya, hari ini kita berjalan-jalan saja ya, live-nya bagaimana menyusuri kota Mekah dari atas bis sholawat. Busnya gratis, semuanya memang disediakan oleh PPIH Arab Saudi atau petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia untuk Arab Saudi. Memang semuanya gratis, jadi semua akomodasi, semua hotel segala macam itu merupakan hal yang sudah dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia melalui BPIH ya, atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oke, kita akan bisa melihat gunung. Jadi memang di sini gunung-gunungnya rata-rata gunung batu. Jadi di tempat saya menginap pun, di hotel tempat saya menginap, kalau misalnya saya naik ke lantai 6 atau ke rooftopnya, tempat jemur pakaian, itu kita akan melihat gunung-gunung yang sama seperti ini, gunung-gunung batu. Inilah feel dari kota Mekah, dari pemandangan kota Mekah. Bagaimana dia bangunannya menjulang tinggi, namun tentunya dengan arsitektur yang berbeda dari yang umum yang ada di Indonesia. Jadi memang ada kemiripan, terutama untuk Madinah ya. Madinah itu saya melihat arsitekturnya hampir mirip semua gitu, jadi bentuk depannya tuh terlihat. Ini adalah kota Mekah sekarang. Mekah mengalami perubahan peradaban yang lumayan cukup besar. Oke, ada yang turun. Kita nggak turun ya Pak Anton? Kita belum turun. Oh, langsung ke hotel. Oh, oke. Jadi kita nanti turunnya akan langsung di hotel, teman-teman semuanya. Saya akan bergerak lagi ke pinggir. Masya Allah, jadi nambah kangen untuk kesini lagi. Insya Allah cepatnya bisa ibadah lagi kesini. Amin, 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 amin. Oke, ini adalah lokasi dari kantor urusan haji Indonesia di sebelah kanan saya, atau kami menyebutnya Dakar ya, daerah kerja Mekah. Jadi salah satu Dakar ini memang di situ juga ada kompleks hotel. Jadi di sekitaran Dakar itu ada kompleks hotel, dan di situ juga salah satu jamaah haji Indonesia berkumpul. Makanya bis ini juga salah satu tempat nongkrongnya adalah di sini. Bis ini akan melewati Dakar Mekah dan untuk mengangkut atau menurunkan jamaah haji Indonesia. Di Mekah, gerebegan lagi gencar dilakukan oleh polisi Arab sampai hotel-hotel dinaikin tahtis super ketat. Betul, itu memang sudah terjadi setiap tahun. Kalau mendekati puncak haji, pasti polisi dari Arab Saudi meningkatkan pengamanan ya. Jadi kemarin itu ketika saya berangkat dari Madinah, saya 4 kali bis yang saya tumpangi itu 4 kali dinaiki oleh polisi. Mereka akan memeriksa jumlah manifestnya sama nggak sih. Misalnya manifestnya adalah 27 orang, kemarin saya itu 27 orang. Nanti dicek benar nggak sih ada 27 orang. Ketika selesai dicek berarti memang benar ada 27 orang, udah itu mereka akan memeriksa tasrihnya atau surat izin jalannya, termasuk juga kelengkapan dokumen seperti misalnya nomor paspor, nomor visa, dan lain-lain. Memang sangat super ketat saat ini di Arab Saudi karena memang akan ada 2,5 juta jamaah haji di dunia yang akan menjalankan ibadah haji dimulai pada puncaknya itu terjadi pada 27 Juni 2023 ditandai dengan wukuf di Arafah. Dan harus hati-hati ya, kalau di sini tuh nggak bisa sembarangan kumpul gitu. Jadi kalau misalnya ada kumpulan bareng gitu, itu bisa suka didatangin polisi juga. Atau misalnya hanya berdua-duaan, itu juga suka didatangin polisi juga. Kalau misalnya bahkan ada beberapa kasus yang akhirnya memang mereka akhirnya dinikahkan antara laki-laki dan perempuan karena mereka berduaan, seperti itu. Nah,
Sebenarnya dulu itu di sholawat ini di depannya itu ditandai dengan burung Garuda. Untuk apa? Untuk memudahkan jamaah haji Indonesia untuk menaiki bis. Namun kemudian mereka tidak menggunakan lagi karena diminta untuk diturunkan oleh polisi. Jadi mereka itu si bisnya itu sering ditilang oleh polisi di sini dan nggak kaleng-kaleng. Harga tilangnya tuh luar biasa. Harga tilang itu nyampe 2 juta rupiah. Luar biasa mahal hingga akhirnya pihak dari transportasi yang mengangkut jamaah haji Indonesia ini akhirnya protes dan akhirnya Indonesia juga menurunkan gambar Garuda Indonesia. Kenapa hal itu tidak diperbolehkan? Karena ada aturan dari Arab Saudi tidak boleh memasang lambang negara di bis ataupun di hotel-hotel gitu. Jadi kalau mau memang hanya tulisan Indonesia saja. Seperti itu. Jadi memang kemarin itu sempat beberapa kali ditilang hingga akhirnya lambang negaranya diturunkan, lambang negara Indonesia diturunkan dan diganti dengan tulisan Indonesia untuk memudahkan jamaah haji Indonesia. Kenapa tulisan Indonesia ini dibutuhkan? Yang pertama tujuannya adalah untuk memudahkan jamaah haji Indonesia untuk menaiki bis. Yang kedua adalah untuk meminimalisir adanya jamaah haji dari negara lain yang menumpangi bis dari Indonesia. Saya sudah sampai dan ini jalanannya nanjak sekali. Wow. Nomornya apa? Oke, kita sudah sampai di lokasi tujuan. Kita akan turun di sini. Ini adalah terakhir untuk menuju hotel. Ini adalah tampak luar dari bis sholawat yang tadi kami gunakan. Oke, Abu Syarkat Transport. Dan kondisi di sini sekarang panas sekali. Sekarang di sini jam 4:25, setengah 5 di Indonesia, mungkin sekitar jam 8 malam menuju jam 9 ya. Oke. Oke, sahabat kompas.com semuanya, terima kasih sudah bersamai saya mencoba bis sholawat. Saya sebentar lagi sudah sampai ke hotel. Hari ini cukup padat. Tadi pagi saya ke Arafah, terus kemudian saya harus berkumpul di Dakar Mekah karena ada pengumuman saya akan bertugas di mana. Jadi ada pengumuman untuk tim media center haji untuk bertugas di mana pada saat puncak haji atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan saya mendapatkan tugas mengawal dari Amirul Hajj atau rombongan dari pemimpin Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Salah satunya adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Gusmen ya, kita menyebutnya Gusmen atau Gus Menteri. Terima kasih banyak sudah membersamai saya menggunakan bis sholawat, menaiki bis sholawat. Dan reviewnya adalah mobilnya kenceng banget, aku takut. Reviewnya adalah busnya menyenangkan, AC-nya dingin, adem di tengah cuaca Mekah yang memang ya ada burung. Jadi kangen Madinah. Sebenarnya di Masjidil Haram ada juga burung, cuman karena memang di sini kami sangat menjaga tenaga agar tidak terlalu capek untuk menjelang nanti Armusna. Jadi memang jarang bepergian ke Masjidil Haram. Saya selama di sini, selama 3 hari di sini belum pernah juga karena memang irit-irit tenaga. Apalagi mendapat tugas untuk menjadi petugas haji dan mendampingi Amirul Hajj, itu akan pergerakannya akan sangat cepat. Jadi memang harus saving tenaga. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jualan. Kita akan lihat lah nanti jualan apa saja. Assalamualaikum.